And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga untuk Pak Adit dan teman-teman YouTube. Di sini kami dari kelompok 5 PSMAX 9 ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas besar kami sebelum UTS, yaitu dengan topik Hyperloop. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, boleh Nasra perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nasya Zarinda Safana dari jurusan Teknik Kimia. Nama saya Dio Arif Alwafi dari Departemen Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia. Saya Muhammad Aldris Prabowo dari Teknik Kimia. Saya Randi Akmasya dari Departemen Teknik Industri. Sebelumnya saya minta maaf karena nggak bisa on-cam karena kameranya lagi error. Dan saya anggota terakhir bernamakan Irfandri Tisaditya Diwijaya dari Departemen Teknik Kimia 2020. Oke, jadi itu merupakan perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu Hyperloop dari awal. Sebelumnya, mungkin nggak sih di zaman sekarang itu ada orang kepikiran dari Jakarta ke Jogja cuma 25 menit? Coba teman-teman YouTuber bisa komen di bawah. Mungkin nggak kepikiran? Tapi ada seseorang yang bernama Elon Musk itu kepikiran nih, buat ngerencanain transportasi yang jaraknya ratus kilometer cuma bisa ditempuh dalam waktu hitungan puluhan menit. Elon Musk itu pertama kali memperkenalkan kendaraan Tesla sebagai moda transportasi kelima, setelah transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Pada Juli 2012, ia mengumumkan di acara Pando Daily di Santa Monica bahwa ia menamai kendaraan baru yang ia rancang dengan sebutan Hyperloop. Elon sendiri telah mengumpulkan harapannya dari baru yang ia rancang. Dari sistem transportasi berkecepatan tinggi, teoritis ini adalah beberapa karakteristiknya. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk merancang kendaraan transportasi yang tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca, tidak memiliki risiko kecelakaan, dapat melaju 2 kali lebih cepat dari jet biasa, mengonsumsi lebih sedikit energi, dan dapat menyimpan energi selama 24 jam operasi terus-menerus. Elon merencanakan Tesla ini sebagai kendaraan yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan antara bola elektromagnetik dan Concorde. Sistem ini merupakan sistem lintas rel dan tidak membutuhkan jaringan rel kereta api. Nah, Elon yakin sistem ini dapat dibangun di bawah tanah atau di atas tanah. Jadi, seorang Elon Musk ini tuh sangat visioner sekali, dia melihat ke depan sekali. Lebih dari kita-kita. Boleh dilanjut. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa sih itu Hyperloop gitu loh, definisi dari Hyperloop. Tadi sudah dijelaskan oleh Dio sangat jelas. Nah, tapi sini saya hanya ingin menambahkan sedikit informasi. Nah, Hyperloop sendiri ini merupakan transportasi darat yang lagi dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Nah, Hyperloop itu direncanakan dia bisa membawa penumpang dengan kecepatan 700 mil per jam dalam pot yang terapung gitu. Dan pot ini berjalan di dalam tabung bertekanan rendah yang sangat luar biasa. Nah, jadi baik di atas atau di bawah tanah, tekanan itu sama. Jadi tekanannya benar-benar rendah yang sangat luar biasa. Nah, terus apa bedanya dengan kereta pada umumnya atau kereta rel tradisional? Nah, sebenarnya ada dua perbedaan besar gitu loh antara Hyperloop dengan kereta rel tradisional. Yang pertama, pot atau kalau di kereta tradisional itu gerbongnya. Nah, kalau di Hyperloop ini pot ini membawa penumpang berjalan melalui tabung atau terowongan yang sebagian besarnya itu udaranya udah dihilangkan gitu loh supaya tidak ada gesekan sama sekali. Nah, karena inilah makanya Hyperloop bisa berjalan sampai kecepatan lebih dari 700 mil per jam. Nah, perbedaan besar yang kedua itu kereta Hyperloop itu tidak seperti kereta konvensional yang masih memakai roda kayak mobil kereta sekarang kan masih pakai roda ya. Nah, kalau Hyperloop ini emang udah dirancang untuk mengapung di atas ski udara. Kenapa? Izin pause.
Ipang resumenya dari mana? Oke, sorry tadi ada sedikit hambatan, saya akan melanjutkan. Jadi tadi kan Hyperloop itu akan mengapung di atas ski udara. Nah, ini tuh menggunakan ide dasarnya itu seperti meja hoki udara yang seperti di time zone, seperti di tempat-tempat permainan gitu loh. Nah, Hyperloop ini juga menggunakan konsep pengangkatan magnet gitu loh untuk mengurangi gesekan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randi. Selanjutnya itu, ide menggunakan tabung vakum atau tekanan rendah sebagai bagian dari sistem transportasi memiliki warisan yang panjang. Kereta api pneumatik Crystal Palace menggunakan tekanan udara untuk mendorong gerobak ke atas bukit dan ruang hampa untuk menyeretnya kembali ke bawah di Victoria Selatan, London pada tahun 1806. Nah, sistem serupa juga menggunakan tabung pneumatik untuk mengirim surat dan paket antar gedung telah digunakan sejak akhir abad ke-19 dan masih bisa dilihat di supermarket dan bank untuk memindahkan uang sekitar hari ini. Nah, selanjutnya, ide dasar Hyperloop seperti yang dibayangkan oleh Elon Musk adalah bahwa pot atau kapsul penumpang berjalan melalui sebuah tabung, baik di atas maupun di bawah tanah. Untuk mengurangi gesekannya, sebagian besar, tapi tidak semua, udaranya itu dikeluarkan dari tabung dengan pompa. Kemudian untuk mengatasi hambatan udara adalah salah satu pengurangan energi terbesar dalam perjalanan kecepatan tinggi. Pesawat terbang naik ke dataran tinggi untuk melewati udara yang tidak terlalu padat. Untuk menciptakan efek yang serupa di permukaan tanah, Hyperloop membungkus kapsul dalam tabung bertekanan rendah, yang secara efektif memungkinkan kereta melaju dengan kecepatan pesawat saat masih di darat. Next, Bang. Oke, selanjutnya itu ada prinsip kerja dari Hyperloop ini sendiri. Oke. Teknologi yang digunakan pada Hyperloop ini itu menggabungkan dua prinsip dasar. Yang pertama itu yang sempat disinggung tadi sama Ipang, yaitu mengenai magnet. Nah, nama teknologinya itu adalah levitasi magnetik atau MAGLEV. Sebuah teknologi yang sudah digunakan di monorail, yang sudah banyak di beberapa negara, untuk mengangkat polong penumpang dan memindahkannya di sepanjang relnya. Levitasi magnetik menggunakan dua set magnet, salah satu untuk mengusir kereta dari rel dan mengangkatnya ke atas, dan yang lainnya untuk memindahkan kereta apung di sepanjang rel dengan kecepatan yang cukup, yang dan ada pengurangan gesekan agar terjadi pengurangan gesekan. Lalu untuk prinsip keduanya adalah penggunaan bertekanan rendah. Bertekanan rendah lingkungan bersih, vakum penumpang untuk dilalui pot. Jangan mengeluarkan sebagian besar udara seperti yang sudah dibilang Pang juga tadi, mungkin penjelasannya lebih jelas sedikit. Dan tabung dan tidak bersentuhan dengan tanah. Polong akan menghadapi sedikit atau bahkan tidak ada hambatan saat bergerak. Tekanan udara di dalam tabung itu setara dengan terbang di 200.000 kaki di atas permukaan laut. Lingkungan seperti itu memungkinkan untuk pot mencapai kecepatan lebih dari 760 mil per hour dengan menggunakan sedikit energi karena berada di dalam tabung. Sistemnya terlindung dari cuaca dan dapat beroperasi di hampir semua kondisi iklim. Sistem pada Hyperloop ini dikendalikan oleh perangkat lunak canggih yang menghasilkan akselerasi dan perlambatan terjadi secara bertahap. Relatif sudah diperhatikan oleh mereka yang berpergian ke dalam. Jadi saat berada di Hyperloop, walaupun kita lagi ada di kecepatan tinggi, karena dengan ada gabungan dua prinsip kerja tersebut, penumpang yang dalam Hyperloop tidak terlalu merasakan, seperti kalau kita naik motor, kecepatan 100 saja udah kena angin sepoi-sepoi. Beda di Hyperloop ini karena tertutup dan kedap tekan udaranya rendah, jadi tidak terasa berada di kecepatan setinggi itu. Nah, lalu kita masuk ke hal-hal yang membuat Hyperloop ini penting gitu loh. Nah, jadi Hyperloop ini tidak hanya menggunakan prinsip elektromagnet seperti
kereta perlu maglev, tapi dia juga mengadopsi prinsip termodinamika dan dinamika fluida. Nah, secara umum ada 4 hal penting yang ngebuat Hyperloop ini tuh bisa bergerak cepat. Yang pertama, Hyperloop digerakkan oleh dua motor elektromagnetik. Dengan ini, Hyperloop diharapkan bisa mencapai kecepatan hingga 1.200 km per jam. Nah, sebagai gambaran, kecepatan pesawat kini tuh sekitar 900 km per jam, dan kecepatan kereta sekarang itu 600 km per jam. Jadi bisa kebayangkan secepat apa ntar Hyperloop itu. Nah, lalu yang kedua, kehebatan utama kereta Hyperloop ini terletak pada kipas angin raksasa dan kompresor. Nah, dua alat ini berguna untuk melampaui Kantrowitz limit, yaitu hukum gerak dalam tabung yang diungkapkan oleh Arthur Kantrowitz, yaitu fisikawan Amerika Serikat. Nah, Kantrowitz limit ini menyatakan bahwa saat sebuah benda bergerak dalam tabung semi vakum, udara di bagian benda itu akan termampatkan. Nah, pada akhirnya udara itu yang justru menghambat kecepatan gerak benda. Kipas angin raksasa dan kompresor itu bakal ngebantu mengalirkan udara ke dalam kapsul dan sekitarnya. Lalu komponen penting yang ketiga itu adalah digunakannya air bearing pada Hyperloop. Pada dasarnya, air bearing adalah bantalan sepanjang 1,5 meter yang digunakan untuk menciptakan udara bertekanan rendah. Air bearing akan membantu kapsul bergerak melayang, persis seperti interaksi magnet dengan kutub yang sama pada kereta cepat Shinkansen. Nah, cara itu gimana sih? Nah, caranya itu, kipas angin raksasa dan kompresor akan mengantarkan udara ke air bearing ini. Udara ini lantas diubah tekanannya menjadi lebih rendah. Dengan ini, udara bakal ngebantu membuat Hyperloop melayang sekaligus meminimalkan gesekan dengan tabung dan memaksimalkan kecepatannya. Nah, lalu hal penting yang terakhir itu adalah jalur kereta Hyperloop itu sendiri. Nah, Elon Musk mengatakan bahwa Hyperloop sebaiknya bergerak di jalur layang. Jalur itu dibangun di atas pilar mirip jembatan layang. Masing-masing pilar menampung satu tabung. Nantinya satu sama lain akan dihubungkan. Nah, lalu setiap pilar dirancang sedemikian sehingga bisa tahan terhadap guncangan gempa sekaligus bisa menahan beban yang bergerak cepat. Bagian atas tabung lintasan Hyperloop sendiri dilengkapi panel surya yang membangkitkan energi hingga 57 MW per tahun. Nah, pada akhirnya, dengan konsep ini, Hyperloop menjadi transportasi yang bukan hanya cepat, tetapi juga relatif tak terganggu dengan gempa maupun cuaca. Tapi ada tantangannya, yaitu Hyperloop tuh diharuskan membangun jalur yang benar-benar sesuai standar, sehingga benar-benar bisa tahan gempa dan cuaca di masa depan. Next. Nah, setiap teknologi itu pasti punya kelebihan dan kekurangan kan ya, termasuk Hyperloop ini. Nah, kelebihan-kelebihan yang punya di Hyperloop ini itu mencakup, jadi Hyperloop ini tuh merupakan teknologi transportasi yang cepat, efisien, dan murah gitu ya untuk dioperasikan. Dia memiliki kecepatan rata-rata sekitar 600 meter per hour dengan kecepatan tertinggi sekitar 760 meter per hour. Jadi dia sangat cepat. Terus Hyperloop ini juga memiliki konsumsi daya yang rendah. Dia menggunakan energi matahari, seperti yang tadi dibilang sama Nashwa, dia punya panel solar untuk dikonversi menjadi listrik. Terus teknologi Hyperloop ini bersumber terbuka, jadi dia mendorong orang lain untuk mengambil ide dan mengembangkannya lebih lanjut. Tabung Hyperloop itu sendiri terlindung juga dari cuaca, burung, benda di rel keretanya. Jika terdapat kegagalan listrik pada perangkat di Hyperloop, sistem akan berhenti, jadi dia nggak akan jatuh dari langit. Terus Hyperloop ini memiliki teknologi otomatisasi yang dapat mengurangi risiko kesalahan manusia. Nah, transportasi Hyperloop ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar rute Hyperloop. Dan Hyperloop ini juga mengurangi biaya dan waktu pengiriman, serta tahan terhadap gempa bumi. Di samping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan, Hyperloop juga memiliki kekurangan nih. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah biaya pembangunan dan konstruksi yang tinggi, rentan terhadap gangguan pemadaman listrik atau serangan teror, adanya potensi dekompresi cepat pada tabung atau ruang penumpang. Pada saat pergerakan atau perjalanan, orang atau penumpang tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Terus dengan kecepatan kapsul yang tinggi, hampir sama dengan kecepatan suara, dapat menyebabkan pusing bagi penumpang yang melakukan perjalanan karena adanya getaran dan desakan. Kemudian biaya awal investasi untuk menerapkan sistem ini itu sangat tinggi. Pembuatan ruang vakum yang lama membutuhkan lebih banyak keterampilan teknis. Apalagi ini juga merupakan teknologi yang mahal dan juga berisiko untuk perawatannya.
Terus karena Hyperloop ini menggunakan baja untuk track, ia dapat mengembang dan berubah untuk saat suhu luar berubah. Ini dapat merusak jalur teknologi Hyperloop. Nah, hal ini perlu dipertimbangkan saat mendesain sistem berdasarkan lingkungan lokasi di mana ia akan digunakan. Kekurangan yang terakhir adalah instalasi membutuhkan penebangan pohon dalam jumlah besar. Hal ini tentunya menyebabkan hilangnya lingkungan. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami mengenai Hyperloop. Menurut kami, teknologi Hyperloop itu memang sangat baik, sangat bagus. Tetapi setelah dijelaskan tadi, banyak sekali kekurangannya juga, apalagi biaya. Dan sepertinya untuk negara kita sendiri, Hyperloop sendiri belum cocok untuk diimplementasikan di Indonesia. Karena pasti biaya untuk naik transportasi tersebut juga mahal. Dan cumanya orang tertentu dong, golongan-golongan tertentu yang bisa menggunakan transportasi tersebut. Jadi menurut kami ya seperti itu, teknologi yang sangat bagus, sangat cepat, cepat, tetapi belum cocok untuk diimplementasikan di Indonesia. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.